Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok bahasa dan hubungannya dengan kognisi manusia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nurul Wafika Dewu, 2018-01-110. Rekan saya, Yulita Linggus, 2018-01-1026, dan Aan Maulana, 2018-01-1130. Baiklah, kita lanjut ke materi. Bahasa adalah penggunaan sarana yang terorganisir atau menggabungkan kata-kata untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu juga memungkinkan untuk memikirkan tentang hal-hal dan proses saat ini yang tidak dapat kita lihat, dengar, rasakan, sentuh, dan cium. Hal ini termasuk gagasan yang mungkin tidak memiliki bentuk nyata, seperti yang ditunjukkan oleh Helen Keller. Kita semua pasti tahu kisah inspiratif dari seorang Helen Keller. Helen Keller ini ketika umurnya belum genap 2 tahun, ia menderita penyakit misterius yang mana ia kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Hal ini menyebabkan ia sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, berkat bantuan gurunya yang bernama Miss Annie Sullivan, ia akhirnya dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, tidak semua komunikasi atau pertukaran pemikiran dan pemikiran melalui bahasa. Komunikasi mencakup aspek-aspek lain dalam komunikasi verbal, baik sebagai gerak tubuh atau ekspresi wajah, dapat digunakan untuk memperindah atau menunjukkan sesuatu. Komunikasi juga dapat mencakup sentuhan seperti jabat tangan, pukulan, dan pelukan. Ini hanya beberapa contoh untuk berkomunikasi. Psikolinguistik adalah psikologi bahasa kita saat berinteraksi dengan pemikiran manusia. Ini mempertimbangkan produksi dan pemahaman bahasa. Ada 4 bidang studi yang berkontribusi besar dalam psikolinguistik, yaitu linguistik. Linguistik adalah studi tentang struktur dan perubahan bahasa. Kemudian, neurolinguistik, yaitu studi tentang hubungan antar otak, kognisi, dan bahasa. Dan terakhir, sosiolinguistik, yaitu studi tentang hubungan antara perilaku, sosial, dan bahasa. Apa itu bahasa? Di dunia ini ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan. Ini menurut Lewis pada tahun 2009. Sedangkan di Indonesia sendiri ada sekitar 719 bahasa yang digunakan. Bahasa ini sangat berbeda, tetapi semuanya memiliki kesamaan. Tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan, bahasa itu memiliki maksud yang sama. Bahasa adalah komunikatif, yaitu memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih orang yang berbagi bahasa dengan kita. Komunikasi itu simbolik sewenang-wenang, yaitu bahasa menciptakan sewenang-wenang antara simbol dan apa yang diwakilinya. Contohnya, sebuah ide, benda, proses, hubungan, atau deskripsi. Bahasa juga terstruktur secara teratur. Bahasa memiliki struktur, hanya susunan simbol dan pola tertentu yang memiliki makna, dan susunan yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda pula. Kemudian, bahasa terstruktur di berbagai tingkatan. Struktur bahasa dapat dianalisis di lebih dari satu tingkat, misalnya dalam suara, unit makna, kata, dan farsa. Bahasa juga generatif, produktif. Yang dimaksud adalah dalam batas-batas struktur linguistik, pengguna bahasa dapat menghasilkan ucapan baru. Kemungkinan untuk menciptakan ucapan baru hampir tidak terbatas. Yang terakhir, dinamit, yaitu bahasa terus berkembang. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan berbagai sifat bahasa.
Penting untuk selalu diingat, tujuan utama bahasa adalah untuk membangun representasi mental dari situasi yang memungkinkan kita untuk memahami situasi dan mengkomunikasikannya. Komponen dasar kalimat. Meskipun kita mengumpulkan kalimat yang tampaknya mudah saat kita berbicara, kerangka aturan substansial bersembunyi di balik pembuatan kalimat ini. Sinteks mengacu pada cara kita menggabungkan kata-kata untuk membentuk kalimat. Ini memainkan peran utama dalam pemahaman kita tentang bahasa. Sebuah kalimat terdiri dari setidaknya dua bagian. Bagian pertama adalah farsa kata benda yang berisi setidaknya satu kata benda atau seringkali merupakan subjek kalimat dan menyertakan semua deskriptor yang relevan dari kata tersebut, seperti contohnya besar atau cepat. Yang kedua adalah frase kata kerja, yaitu predikat, yang mengandung setidaknya satu kata kerja dan apapun yang ditindaklanjuti oleh kata kerja tersebut, jika ada. Bagaimana kita memahami bahasa? Yang pertama, kita perlu pemahaman bahasa itu sendiri. Banyak proses yang terlibat ketika kita mencoba memahami apa yang dikatakan seseorang. Pertama-tama, kita perlu memahami dan mengenali kata-kata yang diucapkan. Maka kita membutuhkan pemahaman bahasa untuk memberikan arti pada kata-kata itu. Selain itu, kita baru memahami kalimat yang kita dengar. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus tahu bahasa apa yang ia gunakan agar kita bisa mengimbanginya dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah memahami kata-kata. Selain kita tahu bahasa apa yang digunakan lawan bicara kita juga harus paham setiap kata yang diucapkan oleh lawan bicara kita. Inilah yang akan membantu kita untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aan Maulana. Baca. Yang selanjutnya adalah bacaan. Bacaan karena membaca sangat kompleks. Diskusi tentang bagaimana kita terlibat dalam proses ini dapat ditempatkan di salah satu dari sejumlah bab dalam buku ini. Minimal, membaca melibatkan persepsi, bahasa, memori, pemikiran, dan kecerdasan. Ada 3 proses berbeda yang dikontribusi terhadap kemampuan kita untuk membaca. Yang pertama, proses perseptual. Yang kedua, leksikal. Yang ketiga, pemahaman. Yang pertama, proses perseptual. Langkah yang sangat mendasar tetapi penting dalam membaca adalah pengaktifan kemampuan kita untuk mengenali huruf. Saat Anda membaca, entah bagaimana Anda berhasil melihat huruf yang benar ketika disajikan dalam beragam jenis huruf dan tipografi. Leksikal. Proses leksikal dalam membaca digunakan untuk mengidentifikasi huruf dan kata. Mereka juga mengaktifkan informasi yang relevan dalam ingatan tentang kata-kata ini. Proses pemahaman digunakan untuk memahami teks secara keseluruhan. Yang ketiga, pemahaman. Bagaimana kita memahami bahasa lisan dan tulisan. Namun, dalam pemahaman kita tentang bahasa, tidak hanya kata dan kalimat yang memainkan peran, tetapi juga konteks yang lebih luas di mana mereka muncul. Bahasa dan pikiran. Salah satu bidang paling menarik dalam studi bahasa adalah hubungan antara twin bahasa dan pikiran manusia. Banyak orang percaya bahwa bahasa membentuk pikiran. Perbedaan antar bahasa adalah urutan subjek kata kerja dan objek dalam kalimat deklaratif tipikal. Yang juga berbeda adalah kisaran gramatika
infleksikal, dan tanda lainnya yang wajib dimasukkan oleh pembicara sebagai elemen kunci. Bagian dari kalimat misalnya dalam mendeskripsikan tindakan masa lalu. Dalam bahasa Inggris, kami menunjukkan apakah suatu tindakan terjadi di masa lalu dengan mengubah bentuk kata kerja. Perbedaan antar bahasa. Perbedaan ini seringkali mencerminkan variasi fisik dan lingkungan budaya tempat bahasa muncul dan berkembang, misalnya dalam istilah leksikon. Hampir semua bahasa mengizinkan beberapa cara untuk mengkomunikasikan tindakan, bagian tindakan, dan objek tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuisisi bahasa kedua. Faktor yang diyakini berkontribusi pada penguasaan bahasa adalah usia. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa penguasaan seperti penutur asli beberapa aspek bahasa kedua. Mereka menemukan beberapa aspek yang kedua bahasa, seperti pemahaman kosakata diperoleh sama seperti baik setelah masa remaja seperti sebelumnya. Jenis belajar apa yang memfasilitasi akuisisi bahasa kedua? Salah satu alasannya adalah bahwa setiap pembelajaran bahasa individu membawa kemampuan dan pengetahuan kognitif yang khas terhadap pengalaman belajar bahasa. Selain itu, jenis-jenis pengalaman belajar yang memfasilitasi akuisisi berbahasa kedua harus sesuai dengan konteks dan penggunaan untuk bahasa kedua setelah diperoleh. Bilingualisme satu atau dua sistem. Salah satu cara untuk mendekati studi bilingualisme adalah dengan menerapkan apa yang kita pelajari dari penelitian kognitif psikologi hingga masalah praktis tentang cara membantu dengan akuisisi bahasa kedua.